Oke, teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya merekam ini di hari Minggu, tanggal 9 Maret 2025 di Jogja, di tempat kami, kantor kami di Joglo Kauro, di suasana pagi habis hujan rintik-rintik di Jogja. Teman-teman, saya mau bercerita bagaimana saya memulai remote worker beberapa saat yang lalu, tetapi saya main online dari tahun 2008. Nah, sebenarnya teman-teman saya aslinya basicnya adalah seorang atlet Muay Thai. Dari SMP kelas 3 saya masuk ke Medan Jaya Kickboxing. Kalau di Jogja itu dulu waktu saya SMP tahun 90-an lah ya. Itu ya 90-an saya SMP itu ada Medan Jaya Kickboxing. Nah, di sana ada pelatih saya Coach Iwan Said. Kemudian ada teman saya juga yang sekarang masih tetap ada di Volan Yulfikar Mohio. Nah, pada waktu itu saya setiap hari latihan di Medan Jaya, kemudian bertanding di berbagai kejuaraan, kemudian mulai SMA, SMA saya fokus menjadi atlet. Nah, bersama teman-teman di Medan Jaya, saya menjadi atlet setiap hari. Ya ada di Sasana. Pulang sekolah SMA itu kalau di Jogja kurang lebih kadang jam 1 setengah 2 gitu. Jam 2 saya sudah di sana. Setiap hari jam 2 siang sampai jam 8 malam setiap hari. Itu saya selalu ada di Sasana karena sudah masuk atlet ya pada waktu itu. Apalagi kalau sudah masuk TC ya, udah mau tanding itu lebih kencang lagi. Kalau bahkan kalau malam minggu saya nggak jalan, atau kalau dulu teman-teman SMA, teman SMP masih sering nongkrong, itu kalau malam minggu saya nggak nongkrong karena dulu pada waktu itu di Jogja itu ada satu tempat yang dimana itu tempatnya itu dipakai untuk ada macam-macam tempat hiburan. Di situ ada penyanyi dangdut, ada penyanyi pop, itu ngumpul di situ, ada satu panggung. Nah, di tengah-tengahnya itu ada ring. Nah, saya tuh selalu ada di situ kalau malam minggu. Entah itu saya yang tarung atau saya menjadi ofisialnya teman-teman yang saat itu tarung karena digilir ya. Nah, beberapa kali saya tarung di sana. Nah, pertama kali yang pada waktu pertarungan itu yang mecah mata itu saya. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Ya, itu kenangan-kenangan lah ya, kenangan yang seru. Nah, itu hobi. Pada dasarnya saya itu introvert ya. Kalau dilihat dari ininya saya introvert. Tapi saya sadar bahwa saya tidak bisa selamanya ada di tinju gitu, atau tidak selamanya saya menjadi atlet. Karena pada waktu itu coach saya menyampaikan bahwa tinju atau Muay Thai pada waktu itu untuk hidup belum bisa, karena tingkat income-nya belum seperti sekarang gitu loh. Maka pada waktu itu coach saya menyampaikan jangan jadikan tinju atau Muay Thai ini menjadi jalan kehidupan karena belum bisa, beda sama sekarang. Nah, saya menyadari itu, maka saya harus melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, pada waktu itu saya menyadari bahwa saya itu keahlian saya hanya di sini gitu. Keahlian saya hanya pada waktu itu ditarung aja. Saya tidak punya skill yang lain. Nah, saya menyadari bahwa itu tidak bisa terus-menerus gitu loh. Saya tidak bisa selamanya ada di situ atau dengan keahlian yang sama, yaitu di tinju gitu. Maka saya merubah dengan cara yang lain. Pada waktu itu saya harus mulai belajar untuk berbicara. Saya menyadari bahwa saya itu introvert, saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa ketemu orang, saya tidak bisa komunikasi dengan baik gitu. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah saya harus belajar untuk berbicara. Dan alhamdulillah saya pada waktu itu saya mendaftar jadi ketua kayak himpunan, kemudian saya terpilih alhamdulillah. Walaupun saya nggak bisa bicara, tapi saya memaksa diri saya gabung menjadi ketua himpunan supaya saya banyak bicara, supaya saya sering tampil di depan atau tampil di depan orang banyak untuk belajar untuk berbicara. Dan alhamdulillah kepilih, kemudian mulai sedikit-sedikit lah saya bisa memimpin rapat, saya bisa membuka pertemuan, kemudian saya bisa
apa namanya, guidance pertemuan, atau sehingga job desk-nya jelas, goal-nya jelas, step-stepnya jelas kayak gitu. Dan alhamdulillah sudah mulai banyak belajar. Nah, di situ dengan pada waktu itu ada bekalnya adalah mental. Walaupun saya tidak bisa bicara, tapi saya punya mental. Mentalnya apa? Mentalnya adalah sepenting saya mencoba. Dan alhamdulillahnya mungkin teman-teman atau di anggota rapat tidak komplain ya. Entah itu mereka tahu bahwa saya lagi belajar, atau memang waktu itu mungkin takut ya. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang saya mulai belajar berbicara, walaupun saya kadang berbicara itu agak belibet ya. Itu memang faktor hal yang masih perlu saya gali, bagaimana caranya supaya tidak belibet. Nah, kemudian tahun 2006 habis gempa, saya itu ke Solo bantu om saya di ekspor impor sama handicraft. Nah, di sanalah saya belajar tentang digital marketing. Tahun 2008 saya menemukan Asian Brand dengan Ibu Ahira, dan pada waktu itu saya belajar tentang digital marketing. Nah, saya belajar fokusnya pada waktu itu SEO. Bagaimana suatu website itu bisa muncul di halaman 1 Google. Termasuk bagaimana caranya branding saya itu muncul di halaman 1. Jadi ketika orang searching di Google berkaitan dengan Edi Budianto, ataupun tentang, pada waktu itu saya main undangan pernikahan itu yang muncul ada website saya. Hampir pada waktu itu semua kata kunci yang berhubungan dengan undangan pernikahan itu website saya yang di halaman pertama. Alhamdulillah pada waktu itu bertahan sampai beberapa tahun. Stabil posisinya, stabil income-nya, transaksinya juga lumayan. Nah, dari situ, dari menjadi SEO, kemudian saya menemukan banyak hal. Saya perjalanan waktu dari 2008, kemudian saya belajar Etsy pada waktu itu dari teman guru saya dari Kudus. Nah, kodarnya saya kok belum bisa belajar, itu salah saya terlalu terlalu tidak bisa fokus. Saya malah keliling-keliling ngisi kemana-mana, sehingga saya masih tidak fokus ke sana. Nah, beberapa saat terakhir saya teringat kembali masalah itu. Nah, alhamdulillah saya menemukan remote worker ini. Saya belajar remote worker, di mana saya merasakan dulu ketika saya main SEO dengan produk undangan, saya itu sering mendapatkan job-job undangan dari luar negeri. Banyak perusahaan-perusahaan atau personal di Singapura, Brunei, Malaysia, bahkan Abu Dhabi itu menggunakan jasa saya, membeli produk-produk saya untuk dipakai di negara mereka. Bahkan ada beberapa negara itu brand kami menjadi legitimasi kan. Ada kebanggaan tersendiri bagi daerah tersebut kalau pesannya di kami. Bahkan nama kami pada waktu itu kalau ditempel di undangannya kecil, itu mereka komplain karena ada prestis pada waktu itu. Alhamdulillah. Dari mana? Dari SEO, dari Search Engine Optimization. Teman-teman yang pengen belajar tentang SEO bisa klik di deskripsi. Ada tim kami di Joko Kauruh yang fokus mendampingi teman-teman yang pengen belajar SEO, Meta Ads atau Google Ads. Nah, kemudian setelah itu saya fokus saat ini itu adalah di market di luar negeri. Bekerja di market luar negeri itu membuka peluang yang lebih besar. Saya tidak setuju dengan kabur aja dulu. Saya lebih setuju dengan statementnya guru saya, Mas Eko dari RWID, menyampaikan remote aja dulu. Nah, kenapa saya memilih remote aja dulu? Yang pertama adalah peluangnya lebih besar. Skill apapun itu ada yang membutuhkan. Di luar negeri ya, bahkan saya pernah menemukan job di Upwork itu ada buyer yang meminta kita membantu dia itu untuk memasukkan email, memasukkan email dari suatu website. Dia sudah ngasih listnya, websitenya apa aja. Kemudian cari emailnya dimasukkan ke Excel. Kemudian kita nanti
hanya menata di Excel, kemudian nama websitenya, perusahaannya apa, emailnya apa, kontaknya apa, dimasukkan dalam Excel. Hanya menata itu toh. Itu dia membayar per jam. Ada yang $5, ada yang $15 per jam gitu kan. Kalau dirupiahkan kan lumayan banget. $5 kali 15.000 kan lumayan. Ini 1 jam. Nah, apalagi kadang-kadang kita bisa kerja full time atau beberapa jam per hari gitu kan. Nah, itu adalah sesuatu yang remeh di sana, mungkin di kita ada. Itu di sana itu mungkin mereka tidak mau mengerjakan. Nah, kita itu bisa meng-hire mereka atau kita bisa mendapatkan job-job tersebut gitu loh. Karena peluangnya sangat besar. Bahkan ada beberapa teman-teman saya itu yang saya lihat di mana tuh di Upwork itu ada yang meminta email. Tugasnya email aja. Kita membuat copywritingnya, kemudian kita membuat captionnya, kita membuat desainnya, gambarnya, kemudian di email. Nah, hal-hal semacam itu banyak. Bahkan teman-teman yang belum punya skill saja, yang belum punya skill ya, itu bisa mendapatkan job. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, peluang-peluang yang lebih besar. Nah, itu yang pertama adalah peluangnya lebih besar. Yang kedua, income-nya tuh besar. Nilai transaksinya tuh besar. Karena yang saya lihat itu ada paling tidak ya, itu per jamnya ada yang $5, ada yang $10, ada yang $15. Yang pengalaman saya kemarin itu $25 per jam gitu kan. Bahkan ada skill khusus yang dibayarnya itu $200 per jam. Nah, kan itu kan luar biasa. Jadi tingkatannya itu keren banget. Jadi teman-teman itu tidak perlu ragu atau tidak perlu apa ya. Insya Allah ada. Peluangnya itu ada. Tinggal teman-teman itu harus tahu caranya. Nah, nanti di akhir saya akan kasih tahu bagaimana step by stepnya untuk teman-teman bisa masuk ke dalam komunitas atau belajar atau mencari pekerjaan di Upwork. Nah, itu. Yang ketiga, fleksibel gitu loh. Fleksibel terhadap waktunya, fleksibel terhadap tempatnya. Bahkan saya bisa kemana-mana dengan selama itu ada laptop, selama itu ada koneksi, insya Allah saya bisa bekerja. Nah, itu ada kelebihan waktu yang berbeda. Yang keempat, kenapa saya lebih sepakat remote aja dulu daripada kabur aja dulu adalah gini. Dengan kita tetap ada di daerah kita, tempat tinggal kita, kemudian kita punya pekerjaan di luar dengan bayar di luar, income kita adalah income-nya Eropa. Tapi kita tetap tinggal di Jogja, tetap tinggal di Papua misalnya. Nah, kita bisa membangun daerah kita. Kita bisa mau dekat dengan masyarakat, kita tetap bisa dekat dengan keluarga. Nah, kalau misalkan saya kabur aja dulu, maka saya tidak bisa mempunyai dampak sosial gitu. Bahwa kehidupan ini kan kalau guru saya menyampaikan bangun diri, bangun keluarga, bangun bisnis, bangun sosial atau bangun umat dalam satu tarikan napas. Nah, dalam kehidupan itu kan menurut saya, mohon maaf kalau saya salah, itu ya 4 hal ini ya tidak bisa dilepaskan gitu loh. Ya bangun diri ya tetap harus ada, bangun keluarga juga harus ada, bangun bisnis ya harus ada, dan harus ada dampak sosial. Nah, karena apa yang kita lakukan ini harus punya dampak sosial pada masyarakat. Apa yang kita lakukan itu harus punya dampak sosial yang berbeda. Nah, kalau kita remote aja dulu, kita punya income di luar, tetapi kemudian di daerah kita bisa membangun diri, itu jauh kebermanfaatnya luar biasa. Dalam bahasa kami di Islam itu ada namanya jariyah. Nah, dengan kita membangun diri, seperti di tempat saya misalnya di Joglo Kauro, saya tinggal di Jogja, saya punya tempat namanya Joglo Kauro, di situ ada tempat aula, di situ ada mes, ada homestay misalkan. Itu tempat di mana banyak teman-teman yang pengen berlatih digital marketing, SEO, Google Ads atau remote misalkan. Itu bisa tinggal, kemudian bisa belajar, ada aulanya gitu, lesehan tentunya lesehan, karena nggak, kalau kursi penuh ya terbatas gitu loh. Dari beberapa tahun yang lalu saya sudah membangun komunitas, banyak teman-teman yang pengen magang atau belajar di tempat kami,
Kemudian ya sudah sampai alhamdulillah ada teman-teman yang saat ini omsetnya luar biasa. Dari mana? Dari digital marketing gitu loh. Nah, alhamdulillah digital marketing sudah berjalan. Kemudian saat ini saya lebih banyak fokus ke remote job. Nah, itu salah satu peluang yang tidak bisa dapatkan kalau saya ke luar negeri gitu loh. Toh ke luar negeri kan goalnya cari income kan gitu loh. Tapi kalau kita di daerah banyak hal yang bisa kita dapatkan. 4 kunci tadi itu ada bisa kita dapatkan ketika kita ada di daerah. Tetap membangun diri, tetap membangun bisnisnya, tetap membangun keluarganya dan sosialnya juga ada. Itu penting bagi saya. Mudah-mudahan juga teman-teman juga demikian. Oke, teman-teman, eh selain bekerja, saya tetap bisa berbagi ilmu seperti ini. Kemudian di tempat saya juga di komunitas itu kita bisa berbagi ilmu bagaimana kita bertumbuh. Kemudian dengan adanya komunitas itu kita saling koreksi. Kadang-kala sekarang saya ngajar misalkan, tapi suatu ketika saya pasti akan belajar dengan teman-teman gitu. Karena apa? Teman-teman akan fokus pada satu hal, saya akan belajar ke situ juga, sehingga ilmunya akan selalu berkembang. Apalagi dalam dunia teknologi, dunia IT, perkembangannya cepet banget. Nah, itulah salah satunya kenapa kita perlu komunitas. Oke. Ini teman-teman, saya akan berbagi pada teman-teman semuanya bagaimana memulai langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika teman-teman mau mulai remote aja. Oke, sebentar. Oke, saya lihat. Oke, teman-teman, yang perlu dilakukan ketika teman-teman mau remote aja, itu teman-teman bisa menggunakan salah satunya adalah Upwork atau Fiverr. Nah, yang pertama teman-teman yang perlu dilakukan adalah membangun personal branding. Teman-teman ini pengen dikenal sebagai siapa? Teman-teman ini punya keahlian apa? Kemudian kelebihannya apa? Nah, itu perlunya kita membangun personal branding. Supaya apa? Supaya market kita itu lebih spesifik. Supaya kita punya kesempatan yang lebih besar ketika market itu tahu kelebihan kita. Misalkan nih, saya Edi Budianto ini dari 2008 itu dikenal sebagai SEO. Nah, ketika saya membangun branding tentang SEO, saya membuat platform-platform seperti YouTube, misalkan IG. Saya selalu bicara tentang SEO. Saya selalu bicara tentang bagaimana strategi SEO misalkan. Nah, semakin banyak saya edukasi, semakin banyak saya sharing tentang SEO, maka market itu semakin mengenal saya tentang SEO. Sehingga ketika perusahaan itu membutuhkan jasa SEO, dia akan mencari saya. Atau perusahaan yang pengen melatih SEO untuk timnya selalu mencari saya. Itu contohnya. Maka yang perlu dilakukan bagi teman-teman semuanya itu adalah bangunlah personal branding. Sosial media teman-teman mulai sekarang itu jangan hanya dipakai untuk gibah atau untuk alay-alay, itu jangan. Lebih baik gunakanlah sosial media teman-teman, bangun jejak digital yang lebih baik. Kalau teman-teman punya karya, maka visualkan dalam sebuah video durasi pendek 30-50 detik di TikTok, Reel gitu, atau di Short, atau durasi panjang seperti ini di YouTube. Nah, tunjukkan karya teman-teman, tunjukkan value teman-teman supaya ada spesifikasinya. Teman-teman lihat lihat dan cari orang-orang yang sudah sukses di sana. Kemudian cari perusahaan yang sudah bermain di sana. Misalkan saya bermain di wilayah undangan misalkan. Kemudian saya industri undangan ini, siapa sih yang sudah bermain di wilayah undangan? Saya akan cari 5-10 kompetitor. Saya akan lihat kelebihannya apa,
kekurangannya apa, media yang digunakan apa aja, kemudian faktornya apa aja, promo yang dia lakukan apa aja, itu saya lihat. Saya akan list semuanya, ada formnya, ada formnya, namanya form diagnosa, itu untuk mendeteksi apa sih yang dilakukan oleh kompetitor gitu. Saya akan lihat. Kemudian dari melihat formnya tadi, saya akan bisa mengetahui kira-kira apa yang perlu saya lakukan. Kelebihan 1, 2, 3 saya akan meniru, kemudian saya tambah value-nya. ATM maksudnya, amati, tiru, tambah value, menambah value. Nah, maka kalau kita punya faktor pembeda antara kompetitor, maka kita jauh lebih baik. Maka dalam membangun personal branding, maka jangan hanya asal personal branding. Nanti kita kalau asal, nanti kelebihan kita itu sama dengan kompetitor, nanti jatuh-jatuhnya apa? Hanya dibandingkan soal harga. Maka jangan perang harga, kita harus punya value tersendiri. Maka value itulah dibangun, diciptakan supaya menjadi kredibilitas tersendiri. Nah, yang pertama teman-teman bisa sebelum membuat akun di Upwork, itu teman-teman silakan membangun personal branding. Di mana? Yang pertama di LinkedIn. Pertama di LinkedIn itu adalah platform sosial media juga, tetapi lebih banyak ke B2B atau lebih banyak ke perusahaan. Jadi di LinkedIn itu banyak kegiatan-kegiatan atau banyak job-job yang bisa kita cari, atau kadang-kala perusahaan-perusahaan itu mencari karyawan, lowongan atau berbagi job itu di LinkedIn. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa menggunakan Medium. Teman-teman bisa masuk ke medium.com. Nah, kemudian bikin akun di sana itu gratis. Kemudian mulailah menulis di sana. Tunjukkan skill penjaringan, tunjukkan kemampuan jenengan. Kemudian yang ketiga adalah YouTube. Nah, sebenarnya urutannya adalah begini. Urutan postingnya ya. Untuk supaya postingan Anda teman-teman itu mudah terindeks oleh Google. Yang pertama, teman-teman silahkan nulis atau membuat video durasi terserah ya, jangan panjang-panjang. Itu video diupload di YouTube. Kata kuncinya, judulnya di-reset dulu. Judul harus di-reset dulu, jangan asal ya. Di-reset, kemudian yang paling banyak pencarinya yang mana. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan YouTube tadi sebagai visual tentang value kita. Diupload di sana. Kemudian setelah diupload, linknya, ingat ya, linknya YouTube itu di copy, kemudian dimasukkan ke LinkedIn sama Medium. Karena dimasukkan ke LinkedIn ke Medium, maka YouTube-nya dapat backlink. Dapat backlink ya dari LinkedIn sama Medium. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah ketika tulisan kita dapat backlink, maka posisi kita akan terindeks kuat, mudah terindeks oleh Google, plus posisi kita itu di halaman 1 Google itu akan lebih mudah. Yang berikutnya, ketika sudah diposting di LinkedIn, diposting di Medium, link di LinkedIn, link di Medium diposting di sosial media seperti Facebook, kemudian fanspage gitu kan, atau di-share ke WA, supaya apa? Terindeks oleh Google. Jadi membangun personal branding itu bukan hanya sekedar diposting selesai, bukan, tapi harus dipercepat dengan mana? Dengan namanya indexing Google. Maka kita meminta oleh Google, tolong postingan saya segera di-scroll, tolong dicek supaya segera diindeks oleh Google. Nah, itu tips caranya dulu yang sering saya lakukan dari sejak tahun yang pertama. Nah, tetapi langkah yang lebih baik lagi adalah teman-teman itu yang pertama kali dilakukan adalah tulis value Anda. Tulis problem solved yang ingin Anda selesaikan dari masalah buyer. Masalah buyer yang berkaitan dengan keahlian Anda itu apa aja, dan jenengan Anda itu hadir sebagai problem solver. Nah, Anda tulis cara Anda menyelesaikan masalah di mana? Di website. Kemudian dari website dikasih backlink dari YouTube.
YouTube dikasih backlink atau linknya dipasang di Linked sama Medium. Link postingan yang ada di Linked sama Medium di-share di mana? Di sosial media. Nanti saling berkaitan. Itu namanya strategi link well. Dalam SEO adalah namanya link well. Itu adalah backlink yang saling berurutan, saling berkesinambungan untuk membuat postingan kita tuh muncul atau cepat terindeks oleh Google. Nah, bagaimana caranya membangun portofolio? Itu adalah misalkan buat durasi video 2-3 menit. Fokus pada solusi. Kita hadir sebagai problem solver. Yang kedua, video edukasi. Yang ketiga, video portofolio. Kemudian buat artikel-artikel portofolio. Yang ketiga berikutnya adalah ini. Oke. Setelah personal branding, teman-teman bisa membuat akun di Upwork. Nah, ada urutannya, ada setting profile, portofolio, manage job. Nah, kemudian yang ketiga setelah akunnya ini ada sudah 100% ya. Setelah 100% kan ada hitungannya ya. Jadi ketika teman-teman akun jaringan sudah 100%, maka Anda siap untuk hunting job. Nah, bagaimana posisikan hunting job? Ini ini materi atau sharing yang nantinya akan saya sampaikan kepada teman-teman ketika teman-teman sudah membuat akun. Nah, teman-teman silahkan gabung di grup gratis ya, nggak berbayar. Saya pengen belajar bareng aja, barangkali apa yang kita dapatkan adalah bisa bermanfaat. Tapi teman-teman kalau pengen tahu bagaimana membangun personal branding, bagaimana mendiagnosa kompetitor, kemudian bagaimana melihat melihat value kompetitor, teman-teman bisa, saya punya ebook namanya Primbon Digital Marketing. Ini saya jual di Link ID sama di Skalive. Jadi hanya 150.000 kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa dapetin ebook ini di di link deskripsi. Nah, ini khusus untuk bagaimana Primbon Digital Marketing berkaitan dengan bagaimana melihat kompetitor, kemudian menentukan media online-nya seperti apa. Setelah mendiagnosa, kita bisa mendapatkan bagaimana sih strategi yang digunakan, kemudian bagaimana media yang pas untuk eksekusi bisnis kita, kemudian tim apa yang dibutuhkan, kemudian tim apa aja, bagaimana budgetingnya, finansialnya, itu ada di ebook Primbon Digital Marketing. Teman-teman bisa bergabung di sana, kemudian kita bisa saling sharing. Nah, oke. Ini tips terakhir bagi teman-teman yang berminat untuk remote job, hunting job di market luar negeri. Tetapi teman-teman belum punya skill atau merasa belum punya skill, terus belum tahu bagaimana aku harus mau di mana ya, saya yang personal branding yang mau tak bangun apa ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, ada tips yang sering saya lakukan dan sering saya sharekan pada teman-teman yang belum yakin atau belum pede dengan kalian, atau belum tahu tentang kalian apa yang harus saya mainkan ini gitu. Nah, ini tipsnya begini. Teman-teman itu bisa masuk ke GPT. ChatGPT ini gratis kok. Gratis juga. Kemudian saya akan membuat prompt seperti ini. Misalkan saya adalah Edi Budiyanto, seseorang yang suka pada desain grafis, khususnya menggunakan Corel Draw, Adobe Illustrator, dan Canva. Saya suka mendesain misalkan wedding, undangan nikah, baik fisik ya atau digital. Saya ingin membuat akun
akun di Adwork untuk bisa hunting job. Berikan saya ide atau gagasan niche skill yang bisa saya jual di Adwork. Harapan saya yang banyak demand-nya. Ini. Jadi sebutkan di sini, sampaikan pada GPT bahwa Anda itu punya value. Oh, saya suka misalkan editing video misalkan. Oh, saya suka membuat Canva atau saya suka menulis nih gitu. Nah, silakan masukkan di situ, kemudian minta kepada ChatGPT, saya pengen punya keahlian ini, kemudian saya itu pengen membuat akun di Adwork. Saya pengen hunting job. Berikan saya ide atau gagasan niche skill. Niche itu adalah satu tema. Skill yang bisa saya jual di Adwork. Harapan saya banyak demand-nya. Jadi kalau kita membuat prompt itu adalah sampaikan kita itu siapa. Kemudian kita pengen melakukan apa. Yang berikutnya adalah ekspektasi kita itu dengan sesuatu yang akan dibuat oleh GPT itu, kita punya ekspektasi. Ekspektasi itu sampaikan. Contoh, berikan saya ide gagasan skill yang bisa saya jual di Adwork. Itu adalah tentang harapannya. Kemudian ekspektasinya adalah harapan saya skill saya itu banyak demand-nya. Itu contohnya. Sehingga prompt itu jelas, kemudian GPT juga memberikan solusi kepada kita jelas. Oke, kita enter. Kita lihat. Ini GPT menyampaikan, "Hello Edi, latar belakang Anda sebagai desain grafis pengalaman menggunakan Corel, Adobe Illustrator, serta Canva. Niche-nya adalah ini. Desain logo, desain UI UX ternyata, desain infografis gitu kan. Desain presentasi. Oke, saya coba dengan milih nomor 6 ya, desain presentasi yang paling gampang insyaallah. Saya tertarik dengan poin 6 yaitu desain presentasi. Carikan saya kata kunci atau tema dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris yang paling banyak demand-nya. Oke. Saya bilang ke GPT, saya tertarik nomor 6 yaitu yang desain presentasi. Coba saya carikan kata kunci atau tema dalam bahasa Inggris yang paling banyak demand-nya. Nah, kemudian nanti GPT akan memberikan pilihan, misalkan, oh nih corporate design presentasi corporate profesional untuk rapat atau laporan tahunan. Pitch design. Nah, saya nggak tahu apa desain ini, misalkan sales presentation design. Nah, oke, kita cek nih. Sales presentasi design. Kita cek di Adwork. Kemudian kita cek di sini, kita paste. Kira-kira berapa sih budgetnya? Nih teman-teman. Di Adwork itu presentasi permintaan desain PowerPoint itu budgetnya kurang lebih ini berapa dolar nih? Dia nggak nyebutin. Ini di bawah dia menyebutinnya $30 per jam loh ya. PowerPoint Deck Review and Engagement. Sorry bahasa Inggris saya madok ya. Nah, ini $30 sampai $35 per jam. Dari desain Canva atau PowerPoint untuk deck review. Kemudian desain pitch deck ini customer budgetingnya berapa, ini nggak kelihatan. Kemudian di bawah $10 sampai $30 senior desain grafik untuk customer email desain. Nah, ini seperti ini. Nah, kita cek lagi di tempat misalkan education presentasi desain. Kita cek di sini.
Kita cek. Nah, ini oh ini ini work desain untuk student parent per jamnya $15. Nah, di Upwork di Fiverr itu bayarannya kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman yang belum punya skill teman-teman bisa melakukan seperti ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran apa yang harus kita kerjakan. Nah, itu teman-teman semuanya, tidak ada sesuatu yang sulit, insya Allah. Sekarang ini munculnya teknologi seperti AI, itu kita harus berteman, jangan dilawan. Kita harus berteman dengan AI. Kemudian dengan munculnya teknologi seperti AI, kita ini justru semakin dimudahkan. Maka akan sayang sekali kalau kita itu tidak memanfaatkan, karena peluangnya besar. Karena kemudahan yang ada saat ini itu banyak sekali. Bahkan pada waktu pertama kali saya belajar artwork itu nggak ada gurunya. Pada pertama kali itu nggak ada gurunya gitu. Saya daftar itu nggak tahu caranya. Yang saya gunakan apa? Adalah ChatGPT. Ketika ada perintah apa, saya copy, kemudian saya masukkan ke GPT. Ini maksudnya apa toh gitu. Nanti sama GPT diterangkan. Alhamdulillah mulai paham. Nah, alhamdulillah saat ini saya dalam artwork ini saya belajar ke RWID yang ada di Jogja. Kemudian untuk Etsy saya belajar ke nafkahonline.com dengan guru saya, Kang Apep. Nah, teman-teman, itulah sharing saya kali ini. Mudah-mudahan perjalanan ini yang awalnya saya ragu tentang bagaimana tentang remote job, apakah saya mampu atau tidak, alhamdulillah banyak skill yang bisa kita dapatkan. Alhamdulillah saat ini pun saya punya anak usia 20 tahunan, itu dari 15 tahun, usia 15 tahun sudah ikut saya, kemudian jadi asisten saya, kemudian sekarang fokus belajar tentang digital marketing. Nah, dia saat ini, kalau anak saya lebih banyak ke properti. Demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Sekali lagi teman-teman yang pengen belajar bareng, silahkan cek di deskripsi. Ada linknya untuk bergabung di sana. Kemudian kita belajar bareng gratis, tidak berbayar. Tapi kalau teman-teman yang pengen belajar membeli e-booknya tentang primbon digital marketing, ada di link deskripsi juga. Kalau nggak salah sekitar 150.000 kalau nggak salah. Saya lupa. Cek aja di sini. Oke teman-teman, nanti bagi teman-teman yang membeli e-book, nanti kontak saya, nanti kita akan bisa zoom bareng, diskusi bareng. Jaya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.